Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Selma selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil RMK kami pada chapter 14 yaitu non-current liability. Adapun nama anggota kelompok 1 yang pertama Aprilita Fitri dengan NPM akhir 158, Amelia Aninjas dengan NPM akhir 224, Dwi Safira Maulidia dengan NPM akhir 226, Nadifa Aisyah dengan NPM akhir 247, Halimi Fitri dengan NPM akhir 257, Muhammad Taufik dengan NPM akhir 282, dan Revianto Hanania dengan NPM akhir 285. Pada materi ini kita akan membahas mengenai bonds payable atau utang obligasi. Nah, utang obligasi ini merupakan salah satu bentuk liabilitas jangka panjang, yaitu kewajiban perusahaan yang pelunasannya dilakukan lebih dari 1 tahun. Perusahaan menerbitkan obligasi ketika membutuhkan dana dalam jumlah besar untuk jangka panjang. Dengan membeli obligasi tersebut, investor pada dasarnya memberikan pinjaman kepada perusahaan. Selain obligasi, contoh liabilitas jangka panjang lainnya adalah utang wesel jangka panjang, utang hipotek, kewajiban pensiun, dan juga kewajiban sewa. Sebelum menerbitkan obligasi, perusahaan biasanya harus mendapatkan persetujuan dari dewan direksi dan juga pemegang saham, karena keputusan ini akan mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Dalam penerbitan obligasi, terdapat berbagai ketentuan yang disebut dengan covenants. Covenants adalah syarat atau perjanjian yang dibuat untuk melindungi kepentingan investor dan juga perusahaan. Misalnya mengatur jumlah obligasi yang boleh diterbitkan, tingkat bunga, tanggal jatuh tempo, aset yang dijadikan jaminan, pembatasan pembagian dividen, serta pembatasan penambahan utang baru. Semua ketentuan tersebut dicantumkan dalam dokumen yang disebut bond indenture atau perjanjian obligasi. Meskipun demikian, keberadaan covenant tidak sepenuhnya menghilangkan risiko. Jika perusahaan terus menambah utang dalam jumlah besar, risiko gagal bayar atau default akan meningkat sehingga pemegang obligasi ini tetap berpotensi mengalami kerugian. Jenis obligasi yang pertama ada secured bonds dan juga unsecured bonds. Secured bonds merupakan obligasi yang dijamin dengan aset tertentu, contohnya adalah mortgage bonds yang dijamin dengan properti atau real estate, serta collateral trust bond yang dijamin dengan saham atau obligasi perusahaan lain. Sebaliknya, unsecured bond atau debenture bonds ini tidak memiliki jaminan khusus, investor hanya mengandalkan reputasi dan juga kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Ada juga junk bonds, yaitu obligasi berisiko tinggi yang biasanya menawarkan tingkat bunga lebih tinggi sebagai kompensasi atas risiko tersebut. Jenis berikutnya adalah term bond, serial bonds, dan juga callable bonds. Term bond ini dilunasi sekaligus pada satu tanggal jatuh tempo. Serial bonds dilunasi secara bertahap dalam beberapa periode, sedangkan callable bonds ini dapat ditebus kembali oleh perusahaan penerbit sebelum tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan yang telah disepakati. Selanjutnya ada convertible bonds, yaitu obligasi yang dapat diubah menjadi saham perusahaan pada waktu tertentu. Kemudian terdapat commodity backed bonds, yaitu obligasi yang dapat ditukar dengan komoditas tertentu seperti minyak ataupun logam mulia. Ada juga di discount bonds atau zero interest bond, yaitu obligasi yang dijual jauh di bawah nilai nominal dan tidak membayar bunga secara berkala. Keuntungan investor ini diperoleh dari selisih antara harga beli dan juga nilai yang diterima saat jatuh tempo. Jenis lainnya adalah registered bond, yaitu obligasi yang nama pemiliknya tercatat secara resmi, dan bearer bonds, yaitu obligasi yang tidak mencantumkan nama pemilik sehingga dapat dipindahtangankan hanya dengan menyertakan sertifikat obligasinya. Terakhir, terdapat income bonds atau revenue bonds. Pada income bonds, bunga hanya dibayar jika perusahaan ini memperoleh laba, sedangkan pada revenue bonds, pembayaran bunga berasal dari sumber pendapatan tertentu, misalnya pendapatan jalan tol ataupun bandara. Penerbitan obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang dibuat melalui kontrak yang disebut dengan bond indenture. Melalui kontrak tersebut, perusahaan berjanji untuk melakukan dua hal. Yang pertama yaitu membayar kembali pokok utang pada saat jatuh tempo, dan yang kedua membayar bunga secara berkala sesuai tingkat bunga yang telah ditetapkan. Pada umumnya, obligasi memiliki nilai nominal sebesar 1.000 dan pembayaran bunga dilakukan setiap 6 bulan atau semi-annual. Alasan perusahaan menerbitkan obligasi adalah karena kebutuhan dana yang besar, sehingga seringkali sulit dipenuhi oleh satu pemberi pinjaman saja. Dengan obligasi, perusahaan dapat memperoleh dana dari banyak investor sekaligus. Ada beberapa cara perusahaan menjual obligasi.
Cara yang pertama adalah film underwriting, yaitu ketika bank investasi membeli seluruh obligasi dan menjamin dana tertentu kepada perusahaan, risiko penjualan ini berada pada pihak bank investasi. Cara kedua ada best efforts underwriting, yaitu bank investasi hanya membantu menjual obligasi dan memperoleh komisi tanpa menjamin seluruh obligasi akan terjual. Cara yang ketiga atau cara yang terakhir ada private placement, yaitu penjualan obligasi secara langsung kepada investor tanpa melalui penawaran umum. Ketika melihat informasi obligasi, biasanya terdapat beberapa data penting seperti tingkat bunga atau coupon rate, tanggal jatuh tempo, harga obligasi, yield atau tingkat pengembalian, serta rating obligasi. Secara umum, obligasi dengan rating tinggi dianggap lebih aman sehingga harganya cenderung lebih tinggi dan yieldnya lebih rendah. Sebaliknya, obligasi yang lebih beresiko biasanya memiliki harga lebih rendah tetapi menawarkan yield yang lebih tinggi. Penilaian dan akuntansi obligasi. Penerbitan obligasi tidak dapat dilakukan secara instan. Perusahaan harus bekerja sama dengan underwriter, memperoleh persetujuan regulator, melakukan audit, menyusun prospektus, hingga menyiapkan dokumen penerbitan. Selama proses tersebut, kondisi pasar dapat berubah sehingga mempengaruhi harga jual obligasi. Harga jual obligasi sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti permintaan dan juga penawaran pasar, tingkat risiko perusahaan, kondisi ekonomi, dan juga kondisi pasar keuangan secara umum. Investor menentukan nilai obligasi berdasarkan present value atau nilai sekarang dari seluruh arus kas yang akan diterima di masa depan. Arus kas tersebut terdiri dari pembayaran bunga secara berkala dan pembayaran pokok utang saat jatuh tempo. Tingkat bunga yang tertulis pada obligasi disebut coupon rate, stated rate, atau nominal rate. Besarnya bunga dihitung dengan mengalihkan nilai nominal obligasi dengan coupon rate. Bunga yang diterima investor dapat dihitung dengan rumus bunga sama dengan face value dikali coupon rate. Face value sendiri juga dikenal dengan istilah par value, principal amount, dan juga maturity value. Sebagai kesimpulan, nilai obligasi ditentukan oleh nilai sekarang dari arus kas masa depan. Harga obligasi dapat berubah mengikuti kondisi pasar, sedangkan coupon rate merupakan tingkat bunga yang tercantum dalam obligasi dan menjadi dasar perhitungan pembayaran bunga kepada investor. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bond issue at par, discount, and premium. Nah, ketika perusahaan menerbitkan obligasi, harga jual obligasi tidak selalu sama dengan nilai nominalnya. Harga tersebut dipengaruhi oleh hubungan antara tingkat bunga kupon yang tercantum pada obligasi dan tingkat bunga pasar yang berlaku saat obligasi diterbitkan. Yang pertama di sini ada bond issue at par, yakni obligasi dikatakan diterbitkan pada nilai pari atau nilai nominal ketika tingkat bunga kupon sama dengan nilai bunga pasarnya. Karena tingkat pengembalian yang ditawarkan akan sesuai dengan yang diharapkan oleh para investor, maka obligasi dijual sebesar nilai nominalnya. Pada contoh ini, obligasi memiliki nilai nominal 100.000 euro dengan kupon rate 8% dan market rate 8%, sehingga harga jualnya juga 100.000 euro. Selanjutnya yang kedua adalah bond issue at discount. Nah, kondisi ini terjadi ketika tingkat bunga kupon lebih rendah daripada tingkat bunga pasarnya. Karena investor menginginkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi, maka obligasi harus dijual di bawah nilai nominal agar tetap menarik. Misalnya, obligasi dengan nilai nominal sebesar 100 juta rupiah dijual seharga 95 juta rupiah sehingga terdapat diskon sebesar 5 juta rupiah. Nah, yang terakhir di sini ada bond issue at premium. Nah, ini terjadi ketika tingkat bunga kupon lebih tinggi daripada tingkat bunga pasarnya. Karena obligasi memberikan bunga yang lebih besar dibandingkan instrumen lain di pasar, investor bersedia membayar lebih dari nilai nominalnya. Nah, pada contoh yang terdapat di sini ada obligasi dengan nilai nominal 100.000 euro, kupon rate 8% dan market rate 6%. Maka akan dijual dengan harga 108.000 euro 039. Nah, selisih tersebut disebut premium dan akan diamortisasi selama umur obligasi berlangsung. Baik, yang selanjutnya adalah accruing interest atau bunga yang masih harus dibayar. Nah, accrued interest merupakan bunga yang sebenarnya sudah menjadi beban perusahaan karena waktu telah berjalan, tetapi pembayarannya belum dilakukan. Nah, dalam akuntansi, transaksi seperti ini harus tetap dicatat karena menggunakan prinsip akrual, yaitu pendapatan dan beban diakui ketika terjadi, dan bukan ketika kas dibayar atau diterima.
Nah, pencatatan accrued interest memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk memenuhi prinsip akrual. Kedua, agar beban bunga dicatat pada periode yang tepat. Yang ketiga adalah agar laporan keuangan menunjukkan kewajiban perusahaan secara lebih akurat. Nah, untuk contohnya, ada obligasi memiliki nilai nominal 100.000 euro dengan tingkat bunga 8%. Obligasi diterbitkan 4 bulan setelah tanggal pembayaran bunga sebelumnya. Oleh karena itu, bunga yang telah berjalan harus dihitung terlebih dahulu. Perhitungannya adalah 100.000 euro dikalikan dengan 8%, kemudian dikalikan 4 per 12 bulan, hasilnya adalah 2.667 euro. Nah, nilai inilah yang disebut dengan accrued interest. Nah, untuk mencatat accrued interest, jurnal yang akan dibuat adalah mendebit akun interest expense dan mengkredit akun interest payable. Nah, dengan demikian perusahaan mengakui adanya beban bunga sekaligus kewajiban yang harus dibayar di masa yang akan mendatang. Selanjutnya saya akan membahas tentang bond issue between interest date, yaitu kondisi ketika obligasi diterbitkan di antara dua tanggal pembayaran bunga. Biasanya pembayaran bunga obligasi dilakukan pada tanggal tertentu, misalnya setiap 6 bulan sekali. Namun, perusahaan tidak selalu menerbitkan obligasi tepat pada tanggal tersebut. Akibatnya, pada saat obligasi diterbitkan, sudah terdapat bunga yang berjalan sejak tanggal pembayaran bunga terakhir. Karena itu, investor yang membeli obligasi harus membayar dua komponen. Komponen yang pertama adalah harga obligasi itu sendiri, komponen kedua adalah accrued interest atau bunga yang telah berjalan. Nah, pada contoh yang ada di sini, yakni harga obligasi sebesar 100.000 euro dan accrued interest yang telah dihitung sebelumnya sebesar 2.667 euro. Oleh karena itu, total kas yang diterima perusahaan adalah 102.667 euro. Nah, alasan investor membayar accrued interest adalah karena pada tanggal pembayaran bunga berikutnya, investor tetap berhak menerima bunga penuh. Meskipun ia baru memiliki obligasi selama sebagian periode saja, dengan kata lain, accrued interest merupakan kompensasi kepada penerbit atas bunga yang telah berjalan sebelum obligasi dibeli oleh para investor. Nah, jadi konsep penting dalam materi ini adalah bahwa ketika obligasi diterbitkan di antara tanggal pembayaran bunga, maka perusahaan akan menerima harga obligasi ditambah dengan accrued interest. Sedangkan investor akan memperoleh hak atas pembayaran bunga penuh pada periode yang berikutnya. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang long term notes payable dan not issued at face value. Nah, long term notes payable adalah utang wesel yang memiliki jangka waktu pelunasan lebih dari 1 tahun. Wesel ini biasanya digunakan perusahaan untuk memperoleh dana dalam jumlah yang besar guna untuk mendukung kegiatan operasional maupun investasi jangka panjang. Dalam akuntansi, wesel dicatat sebagai berdasarkan nilai kini atau present value dari arus kas masa depan, sedangkan diskonto maupun premi akan diamortisasi selama masa berlakunya. Selanjutnya, not issued at face value terjadi ketika tingkat bunga yang tercantum pada wesel atau state interest rate sama dengan tingkat bunga pasar. Karena kedua tingkat bunga tersebut sama, maka wesel diterbitkan sebesar nilai nominalnya sehingga tidak terdapat diskonto maupun premi. Sebagai contoh, perusahaan menerbitkan wesel sebesar 10.000 euro dengan bunga 10% selama 3 tahun. Pada setiap penerbitan, perusahaan menerima kas besar 10.000 euro dan mencatat utang wesel dengan jumlah yang sama. Setiap tahun, perusahaan akan mengakui beban bunga sebesar 1.000 euro sesuai dengan tingkat bunga yang telah ditetapkan. Oke, selanjutnya pada slide notes not issued at face value dan zero interest bearing notes. Wesel tidak diterbitkan pada nilai nominal apabila tingkat bunga yang tercantum pada wesel berbeda dengan tingkat bunga pasar. Perbedaan ini menyebabkan nilai kini wesel tidak sama dengan nilai nominalnya, sehingga dapat muncul diskonto ataupun premi. Jika tingkat bunga pasar lebih tinggi daripada bunga yang tercantum pada wesel, maka investor akan membayar lebih rendah dari nilai nominal sehingga wesel diterbitkan dengan diskonto. Sebaliknya, jika tingkat bunga pasar lebih rendah, investor bersedia membayar lebih tinggi sehingga wesel diterbitkan dengan premi. Sementara itu, zero interest bearing notes adalah wesel yang tidak memiliki pembayaran bunga secara berkala. Meskipun tidak ada bunga yang dibayarkan secara eksplisit, wesel ini tetap mengandung bunga implisit. Bunga tersebut tercermin dari selisih antara nilai nominal wesel dengan jumlah kas yang diterima perusahaan saat wesel itu diterbitkan.
Oke, yang di sini saya akan menjelaskan tentang interest bearing notes. Nah, interest bearing notes adalah wesel yang mengharuskan perusahaan bayar bunga secara periodik sesuai dengan state interest rate yang telah ditetapkan. Namun, apabila tingkat bunga pasar berbeda dengan tingkat bunga yang tercantum pada wesel, maka wesel dapat diterbitkan dengan diskonto ataupun premi. Sebagai ilustrasi, di sini ada Merico, yaitu menerbitkan wesel dengan nominal 10.000 euro dan state rate sebesar 10%. Sementara tingkat bunga pasar adalah 12%. Karena tingkat bunga pasar yang lebih tinggi, investor hanya bersedia untuk membayar 9.520 euro. Akibatnya, wesel diterbitkan dengan diskonto sebesar 480 euro. Pada tahun pertamanya, bunga yang dibayarkan perusahaan adalah 1.000 euro, yaitu 10% dari nominal wesel. Namun, beban bunga yang sebenarnya dihitung menggunakan effective interest method, yaitu sebesar 1.142 euro, yaitu selisih sebesar 142 euro digunakan untuk mengurangi diskonto yang ada. Proses ini akan terus dilakukan setiap periode hingga nilai tercatat wesel meningkat dan akhirnya sama dengan nilai nominal sebesar 10.000 euro pada saat jatuh tempo. Special Notes Payable Situations. Jadi pada subbab ini dijelaskan mengenai situasi khusus utang wesel jangka panjang. Tidak semua wesel diterbitkan untuk memperoleh kas, dan dalam beberapa kondisi perusahaan menerbitkan wesel untuk memperoleh aset, barang, atau jasa. Oleh karena itu, pencatatan transaksi tidak hanya berfokus pada nilai nominal wesel, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai wajar dari aset atau jasa yang diperoleh. Jika tingkat bunga yang tercantum tidak wajar atau bahkan tidak ada bunga yang dinyatakan, maka perusahaan harus menggunakan metode penilaian berdasarkan nilai kini atau present value agar nilai liabilitas yang dicatat mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selanjutnya ada notes issue for property, goods, or service. Jadi pada subbab ini membahas wesel yang diterbitkan sebagai alat pembayaran untuk memperoleh properti, barang, atau jasa. Contohnya yaitu seperti pada Health Spa Service yang membeli tanah dari Scenic Development AS, harga tunai tanah tersebut sebesar 200.000 euro. Namun pembayaran dilakukan menggunakan wesel tanpa bunga dengan nilai nominal 293.866 euro dan jangka waktu sekitar 5 tahun. Meskipun nilai nominal weselnya sebesar 293.866 euro, transaksi tidak dicatat sebesar nilai tersebut. Perusahaan hanya mencatat tanah dan utang wesel sebesar nilai wajar tanah, yaitu sebesar 200.000 euro. Selisihnya sebesar 93.866 euro dianggap sebagai unsur bunga yang akan diamortisasi selama masa wesel menggunakan metode bunga efektif. Dengan cara ini, laporan keuangan dapat menunjukkan nilai aset dan beban bunga yang lebih akurat. Selanjutnya ada choice of interest rate. Pada bagian ini dijelaskan bagaimana perusahaan untuk menentukan tingkat bunga yang dapat digunakan dalam pengukuran wesel. Dalam kondisi normal, tingkat bunga pasar dapat diketahui dengan mudah. Namun, ada situasi di mana ketika nilai wajar aset atau jasa tidak dapat ditentukan dan wesel tidak memiliki pasar aktif, yang dimana kondisi tersebut perusahaan harus memperkirakan tingkat bunga yang paling sesuai. Penentuan tingkat bunga ini mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat risiko kredit perusahaan, adanya jaminan, dan kondisi pasar, dan juga tingkat bunga pinjaman yang masih berlaku. Tujuannya yaitu agar nilai kini wesel dapat dihitung secara wajar sehingga tidak terjadi pencatatan aset maupun utang yang terlalu tinggi atau juga terlalu rendah. Selanjutnya ada input interest. Di sini membahas mengenai input interest atau bunga imputasi, yang dimana merupakan tingkat bunga yang diperkirakan ketika tingkat bunga pasar tidak dapat diketahui secara langsung. Contohnya yaitu seperti pada perusahaan Wonderlic PLC memperoleh jasa arsitektur dengan menerbitkan wesel sebesar nominal 550.000 pound sterling dengan bunga hanya 2% selama 5 tahun. Karena nilai jasa yang diterima tidak dapat ditentukan secara pasti dan juga wesel tersebut tidak diperdagangkan di pasar. Perusahaan memperkirakan tingkat bunga yang lebih realistis yaitu sebesar 8%. Berdasarkan tingkat bunga tersebut,
nilai kini Wesel dihitung sebesar 418.239.000 pound sterling, sehingga terdapat diskonto sebesar 131.761 pound sterling. Diskonto ini kemudian diamortisasi selama umur Wesel dan diakui sebagai beban bunga setiap tahun. Dengan penggunaan bunga imputasi, perusahaan dapat menyajikan nilai aset, liabilitas, serta beban bunga yang lebih sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan mengenai mortgage notes payable. Mortgage notes payable adalah utang jangka panjang yang dibuktikan dengan promissory note, yaitu surat janji untuk membayar kembali pinjaman, dan jaminan oleh mortgage, yaitu hak atas properti yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman. Karakteristiknya, peminjam mencatat liabilitas sebesar nilai nominal atau face value pinjaman. Pemberi pinjaman dapat mengenakan points, yaitu biaya pinjaman di muka, di mana 1 poin sama dengan 1% dari face value. Adanya points menyebabkan effective interest rate atau tingkat bunga yang sebenarnya ditanggung peminjam menjadi lebih tinggi daripada state interest rate, yaitu bunga yang tercantum dalam kontrak. Sebagai contoh, mortgage note sebesar $1 juta dikenakan 4 points atau $40.000. Akibatnya kas yang diterima hanya $960.000, tetapi utang yang harus dilunasi tetap $1 juta. Dalam pelaporannya, current liability merupakan bagian utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, sedangkan non-current liability adalah sisa utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Mortgage juga dapat dibedakan menjadi fixed rate mortgage, yaitu mortgage dengan bunga tetap selama masa pinjaman, dan variable rate mortgage, yaitu mortgage dengan bunga yang dapat berubah mengikuti tingkat bunga pasar atau benchmark yang ditambah dengan margin bank. Kemudian selanjutnya terdapat extinguishment of non-current liabilities. Extinguishment of debt adalah penghentian atau pelunasan liabilitas jangka panjang sebelum atau saat jatuh tempo. Artinya, perusahaan mengakhiri kewajiban utangnya dengan melakukan pelunasan. Jika obligasi ditahan hingga jatuh tempo, umumnya timbul gain maupun loss karena carrying amount, yaitu nilai tercatat obligasi sudah sama dengan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo. Terdapat 3 cara utama untuk melakukan extinguishment of debt, yaitu pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo, transfer aset atau sekuritas, serta modifikasi syarat utang. Selanjutnya terdapat beberapa jenis extinguishment. Di sini ada extinguishment with cash before maturity atau pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo. Pada pelunasan obligasi sebelum jatuh tempo, jumlah yang dibayarkan untuk melunasi obligasi disebut reacquisition price. Reacquisition price mencakup nilai pelunasan, call premium, yaitu biaya tambahan yang mungkin dibayarkan saat obligasi ditebus lebih awal, serta biaya requisition lainnya. Selanjutnya, carrying amount adalah nilai obligasi setelah disesuaikan dengan premium atau diskon yang belum diamortisasi. Oleh karena itu, premium atau diskon tersebut harus diamortisasi terlebih dahulu hingga tanggal reacquisition. Dalam menentukan gain atau loss, perusahaan membandingkan reacquisition price dengan carrying amount. Gain terjadi jika requisition price lebih kecil dari carrying amount, sedangkan loss terjadi jika requisition price lebih besar dari carrying amount. Contohnya, requisition price sebesar €101.000 dan carrying amount sebesar €94.925. Karena requisition price lebih besar daripada carrying amount, perusahaan mengalami loss on extinguishment sebesar €6.075. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan refunding, yaitu menerbitkan obligasi baru untuk memperoleh dana guna melunasi obligasi lama sebelum jatuh tempo. Selisih antara requisition price dan carrying amount tetap diakui sebagai gain atau loss.
Nah, selanjutnya ada penghapusan dengan pertukaran aset atau sekuritas. Nah, selain menggunakan uang tunai, penyelesaian kewajiban utang dapat melibatkan transfer aset non-tunai, real estate, piutang, atau aset lainnya, atau penerbitan saham debitur. Dalam situasi ini, kreditur harus mencatat aset non-tunai atau kepemilikan saham yang diterima pada nilai wajarnya. Debitur harus menentukan selisih antara nilai tercatat utang dengan nilai wajar aset atau ekuitas yang dipindahkan, mengakui keuntungan sebesar selisih tersebut, dan mengakui keuntungan atau kerugian atas pelepasan aset sejauh nilai wajar aset tersebut berbeda dari nilai tercatatnya. Selanjutnya ada transfer of asset atau pengalihan aset. Misalkan Van Hamburg meminjamkan 20 juta kepada perusahaan bond mortgage, menginvestasikan uang tersebut dalam bangunan apartemen hunian. Namun, karena tingkat hunian yang rendah, perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Van Hamburg setuju untuk menerima properti dengan nilai wajar 16 juta dari perusahaan bond mortgage sebagai pelunasan penuh kewajiban pinjaman sebesar 20 juta. Properti tersebut memiliki nilai tercatat sebesar 21 juta dalam pembukuan perusahaan bond mortgage. Bond mencatat transaksi ini sebagai berikut. Debit notes payable sebesar 20 juta, debit lagi loss on disposal of real estate sebesar 5 juta, credit real estate sebesar 21 juta, dan gain on extinguishment of debt 4 juta. Nah, selanjutnya ada granting of equity interest atau pemberian kepentingan ekuitas. Sekarang, anggaplah Bank Hamburg ini setuju untuk menerima dari bond mortgage 320.000 saham biasa yang memiliki nilai wajar 16 juta sebagai pelunasan penuh kewajiban pinjaman sebesar 20 juta. Bond mortgage atau debitur mencatat transaksi ini sebagai berikut. Debit ada notes payable sebesar 20 juta, kreditnya share capital ordinary 3.200.000 dan share premium ordinary 12.800.000 dan gain on extinguishment of debt sebesar 4 juta. Selanjutnya ada extinguishment with modification of term atau penghapusan dengan modifikasi ketentuan. Nah, dalam situasi tertentu, kreditur dapat memberikan konsensi kepada peminjam terkait penyelesaian pembayarannya. Kreditur menawarkan konsensi ini untuk memastikan penagihan pinjaman setinggi mungkin. Nah, misalnya, kreditur dapat menawarkan satu atau kombinasi dari modifikasi berikut. Yang pertama ada penurunan suku bunga yang dinyatakan, yang kedua perpanjangan tanggal jatuh tempo nilai nominal utang, yang ketiga ada pengurangan nilai nominal utang, dan yang terakhir ada pengurangan atau penundaan bunga yang telah jatuh tempo. Seperti halnya pelunasan lainnya, ketika kreditur itu memberikan konsensi yang menguntungkan pada persyaratan pinjaman, debitur memperoleh keuntungan ekonomi. Dengan demikian, akuntansi untuk modifikasi serupa dengan akuntansi untuk pelunasan lainnya. Artinya, kewajiban awal dilunasi kewajiban baru dicatat pada nilai wajar dan keuntungan diakui atas selisih antara nilai wajar kewajiban baru dan nilai tercatat kewajiban lama. Presentation and analysis, yaitu ada opsi nilai wajar atau fair value option, yaitu sebagai alternatif liabilitas non-lancar seperti obligasi dan wesel bayar umumnya diukur pada biaya diamortisasi, yaitu nilai nominal obligasi disesuaikan dengan pembayaran premi dan amortisasi premi atau diskonto. Kemudian ada macam-macamnya, yaitu ada pengukuran nilai wajar atau fair value measurement jika perusahaan memiliki opsi nilai wajar, liabilitas non-lancar seperti obligasi dan wesel bayar dicatat pada nilai wajarnya, dengan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Contohnya yaitu untuk menggambarkan Egmont SE menerbitkan obligasi 6% senilai $500.000. 500.000 euro pada nilai wajarnya pada 1 Mei 2022. Edwards memiliki opsi nilai wajar untuk obligasi tersebut. Pada 31 Desember 2022, nilai wajar obligasi adalah 480.000 euro. Karena tingkat bunga di pasar meningkat menjadi 8%, nilai surat utang turun karena investor dapat memperoleh tingkat pengembalian pasar yang lebih tinggi dari sekuritas serupa. Nah, dari opini tersebut, maka obligasi payable-nya yaitu 20.000 dari 500.000 euro dikurangi 480.000 euro dan unrealized holding gain or loss
income-nya yaitu 20.000 euro. Nah, jurnal ini menunjukkan bahwa nilai obligasi menurun. Penurunan tersebut menyebabkan pengurangan liabilitas obligasi dan menghasilkan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi, yang dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Kemudian ada kontroversi nilai wajar yaitu fair value kontroversi. Nah, pada contohnya yaitu Edmond Burke diasumsikan bahwa penurunan nilai obligasi disebabkan oleh kenaikan tingkat bunga. Dalam situasi lain, penurunan dapat terjadi karena obligasi menjadi lebih mungkin gagal bayar. Artinya, jika kelayakan kredit atau creditworthiness Edmond menjadi lebih mungkin gagal bayar. Artinya, jika kelayakan kredit creditworthiness Edmond menurun, nilai utangnya juga menurun. Jika kelayakan kreditnya menurun, investor obligasi Edmond akan menerima tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan investor dengan investasi serupa. Jika Edmond adil dalam menerapkan opsi nilai wajar, maka nilai utang menurun karena penurunan kelayakan kredit dicatat sebagai bagian dari laba bersih atau laba periode. Nah, contohnya yaitu menggambarkan misalkan tingkat bunga pasar tidak berubah tetapi obligasi Edmond yang dijelaskan sebelumnya berubah dari 6% menjadi 8% karena penurunan kualitas kredit obligasi tersebut. Berdasarkan opsi nilai wajar, Edmond membuat jurnal berikut yaitu bonds payable sebesar 20.000 euro dan unrealized holding gain or loss equity 20.000 euro. Nah, entry ini mengakui penurunan nilai wajar liabilitas dan menghasilkan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi yang dilaporkan sebagai bagian dari other comprehensive income. Nilai obligasi Edmond menurun karena perubahan risiko kreditnya, bukan karena kondisi pasar umum. Edmond terus menilai obligasi payable pada nilai wajar dalam seluruh periode berikutnya. Nah, konsep yang mendasari yaitu underlying konsep, yaitu kontroversi nilai wajar menunjukkan adanya terms of classic antara relevansi dan representasi yang andal yaitu faithful representation. Selanjutnya ada off-balance sheet financing atau pembiayaan di luar neraca. Pembiayaan di luar neraca ini merupakan cara memperoleh pendanaan tanpa mencatat kewajiban tertentu dalam laporan posisi keuangan. Nah, contohnya itu ada non-consolidated subsidiary, yaitu perusahaan induk tidak mengonsolidasikan anak perusahaan tertentu sehingga aset dan liabilitas anak perusahaan tidak dilaporkan dalam laporan posisi keuangan induk. Yang kedua yaitu ada Special Purpose Entity atau SPE, yaitu perusahaan membentuk entitas khusus untuk membiayai dan menjalankan suatu proyek sehingga aset dan kewajiban proyek tidak dicatat dalam laporan perusahaan utama. Nah, rasionalnya yaitu alasan penggunaan off-balance sheet financing yaitu yang pertama, menghilangkan utang dari laporan posisi keuangan sehingga laporan tampak lebih baik. Yang kedua, mempermudah perusahaan memperoleh kredit dengan biaya lebih rendah. Yang ketiga, menghindari pembatasan jumlah utang yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman. Dan yang keempat yaitu sebagai pihak berpendapat bahwa aset seringkali dinilai terlalu rendah sehingga sebagian utang sebenarnya tidak perlu dilaporkan. Selanjutnya yaitu ada evolving issue atau isu yang berkembang, pelaporan dalam neraca dan di luar neraca atau off and on reporting. Nah, di dunia off balance sheet secara bertahap berubah menjadi on balance sheet. Peraturan baru mengenai jaminan dan konsolidasi SPE bertujuan meningkatkan jumlah utang yang dilaporkan dalam laporan posisi keuangan. Perusahaan juga diwajibkan mengungkapkan seluruh kewajiban kontraktual yang dapat berdampak material terhadap kondisi keuangan di masa depan. Nah, presentation of non-current liabilities-nya yaitu perusahaan yang memiliki jumlah dan jenis liabilitas non-lancar yang besar seringkali hanya melaporkan satu jumlah dalam laporan posisi keuangan yang didukung oleh komitmen dan jadwal dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan tersebut umumnya memuat yaitu jenis liabilitas, tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, hak konversi, jaminan aset, nilai wajar utang, dan jadwal pembayaran masa depan. Selanjutnya ada analisis liabilitas non-lancar atau analysis of non-current liabilities. Kreditor jangka panjang dan pemegang saham tertarik pada kemampuan perusahaan membayar bunga dan melunasi nilai nominal utang saat jatuh tempo. Namun, pemegang utang dan kreditor juga memperhatikan dua rasio yang memberikan informasi mengenai kemampuan membayar utang dan solvabilitas jangka panjang. Yang pertama yaitu ada rasio utang terhadap aset atau debt to asset ratio. Rasio utang terhadap aset mengukur persentase total aset yang dibiayai oleh kreditor. Untuk menghitungnya, total utang baik liabilitas lancar maupun non-lancar dibagi dengan total aset, yaitu debt to asset sama dengan total liabilitas dibagi total aset. Semakin tinggi persentase total liabilitas terhadap total aset, semakin besar juga risiko perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Yang kedua yaitu ada time interest earnings, yaitu rasio time
interest earned menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi pembayaran bunga saat jatuh tempo. Rasio ini dihitung dengan membagi jumlah laba bersih, beban bunga, dan beban pajak penghasilan dengan beban bunga. Nah, rumusnya yaitu time interest earned sama dengan net income plus interest expense plus income tax expense dibagi interest expense. Nah, untuk mengilustrasikan rasio ini digunakan pada data Novartis tahun 2018, yaitu dengan total liabilitas sebesar 66,871 juta dolar, total aset sebesar 145.563 juta dolar, dan beban bunga sebesar 957 juta dolar, beban pajak penghasilan sebesar 1.221 juta dolar, dan laba bersih sebesar 12.614 juta dolar. Maka rasio yang diperoleh yaitu debt to asset yaitu 66.871.000 dolar ditambah 145.563 ditambah 145.563 dolar menghasilkan rasio 46%. Kemudian time interest earned-nya yaitu 12.614 dolar ditambah 957 dolar ditambah 1.221 dolar dibagi 957 dolar menghasilkan time interest earned sebesar 15,5 kali. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.